Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin-hadirat sekalian, azanillahu wa iyyakum. Semoga kita semua yang hadir duduk di majelis ini senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini atas izin Allah kita bisa bertemu kembali di majelis kajian kitab tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid. Dan malam ini kita akan melanjutkan pembahasan bab yang ke-24, bab tentang sihir. Pada pekan lalu kita sudah membahas satu dalil dari surah Al-Baqarah ayat 102. Sekarang kita akan bahas dalil yang kedua, yaitu dalil yang diambil juga dari Al-Quran surah An-Nisa ayat 51. Bapak Ibu bisa buka ayatnya, yaitu ayat yang membahas tentang sihir. Kalau dalam kitab matan aslinya hanya sebagian ayat saja yang disebutkan, yaitu yu'minuna bil jibti wat tawhid. Tapi kalau kita buka lengkapnya, maka ayat 51 dari surah An-Nisa berbunyi alam tara ilal ladina nasiban, alam tara ilal ladina nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat tawhid. Tidakkah kamu melihat kepada orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab, atau oleh Allah diberikan Alkitab? Siapa yang dimaksud? Yaitu orang-orang Yahudi, al-Yahudi. Yu'minuna bil jibti. Orang Yahudi itu mereka beriman dengan al-jibt. Wat tauhid dan tauhid. Apa itu al-jibtu? Dalam penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di kitab beliau ini Al-Qaul Al-Mufid fi Syarh Kitab Tauhid, dia mengatakan makna al-jibt wa huwa as-sihr. Jadi orang-orang Yahudi itu mereka percaya dengan sihir. Sebagaimana kata al-jibt itu ditafsirkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di Umar bin Khattab beliau mengatakan wal yahud kanu min aktsarin nas ta'alluman lisihir wa mumarasatan lahu. Di orang Yahudi ini orang-orang yang banyak belajar tentang sihir dan banyak mempraktekkan sihir. Itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan yadda'una, mereka mengklaim anna Sulaiman alaihi salam allamahu iya. Bahwa sihir yang mereka punya itu diajarkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Wa qad tadau, mereka sudah mengobarkan permusuhan wa saharan nabi. Bahkan Nabi pernah kena sihir orang Yahudi. Sampai beliau kata Aisyah radhiyallahu anha ketika ngomong sesuatu beliau tidak dengar apa yang diomongkan oleh beliau sendiri. Nah, ternyata beliau disihir oleh orang Yahudi, diambil rambutnya, lalu kemudian dibuang di sebuah sumur. Lalu turunlah surah Al-Mu'awwidhatayn, Al-Falaq dan surah An-Nas. Dicari-cari, akhirnya ketemu. Ada ikatan rambut Nabi di dalam sumur tersebut. Nah, kemudian malaikat Jibril datang mendoakan, Bismillahirrahmanirrahim, min kulli da'in yu'dzika wa min syarri kulli ainin hasidin. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu yasfika. Itu doa yang dibaca oleh malaikat Jibril ketika meruqyah
Rasulullah SAW waktu beliau kena sihir orang Yahudi. Hafal Bapak Ibu doanya tadi? Nah, itu penting dihafalin itu doa itu. Jadi kalau ada di antara kita atau saudara kita nampaknya kena sihir, ya, kena guna-guna, bacalah doa yang didoakan, yang dibacakan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Tadi doanya bisa dicari di googling. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah aku meruqyah engkau min kulli da'in yu'dzika, dari setiap penyakit yang menyakitimu, wa min syarri kulli ainin hasidin, dan dari keburukan semua mata atau pendengki yang dengki kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah aku meruqyah dirimu, Allah yasfika, dan Allah lah yang menyembuhkan engkau. Itu kalau kita mendoakan saudara kita atau teman kita yang laki-laki. Tapi doa itu bisa juga kita baca untuk diri sendiri. Oh, saya ini kayaknya ada yang menyihir saya, ada yang mengguna-guna saya. Itu kita tinggal rubah saja dhamirnya, kata gantinya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah aku meruqyah diriku sendiri. Sebaik-baik meruqyah atau meruqyah. Kita tidak diruqyah oleh orang, tapi kita meruqyah diri kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli da'in yu'dzini, dari setiap penyakit yang menyakiti diriku. Wa min syarri kulli ainin hasidin, dan dari keburukan setiap mata dan pendengki yang dengki kepadaku. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah aku meruqyah diriku sendiri, Allahu yasfini, dan Allah lah yang menyembuhkan aku. Itu bisa. Ini penting buat kalian ketika kita masak nggak enak. Ini mati semua. Jeglek apa mati semua Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini jeglek apa ini? Alhamdulillah. Istirahat sebentar. Baik, kita lanjut lagi. Jadi itu, jadi Nabi sendiri pernah kena sihir. Lalu didoakan dan sembuh. Dia sembuh. Walaupun orang-orang Mu'tazilah tidak percaya, masa Rasul maksud kena sihir? Tak mungkin, tidak mungkin. Tapi ada dari mereka. Justru itu, dengan begitu kita bisa mengambil hikmah. Rasul saja itu kena sihir. Padahal beliau itu, kata Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyanihi. Rasul itu senantiasa zikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Bayangkan, orang yang dalam setiap keadaan selalu berzikir kepada Allah, ada kena sihir. Apalagi kita lebih banyak zikirnya atau lebih banyak lupanya kalau kita ini? Lebih banyak lupanya. Jadi potensi untuk kena sihir orang yang benci sama kita itu sangat besar. Oleh karenanya banyak-banyaklah berzikir, kata Rasul begitu. Ihfazillah yahfazuka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kamu. Nah, di antara menjaga Allah itu, yang maksud menjaga Allah itu adalah mentaati seluruh perintah-perintah Allah, menjauhi seluruh larangan-larangan Allah, termasuk kita senantiasa zikir kepada Allah. Maka Allah akan jaga kita. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong sama Allah. Nah, itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan Allah. Jadi hikmahnya kita harus terus berzikir, hati-hati, karena bisa saja orang yang tidak suka kepada kita, mereka menyihir kita. Kembali kepada ayat tadi. Jadi orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang mereka suka melakukan sihir, dan mereka orang yang banyak sekali praktik sihir. Itu makna al-jibt adalah sihir.
Maka berdasarkan ayat ini, surah An-Nisa 51, bahwa sihir itu adalah sesuatu yang suka dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Maka kita sebagai orang beriman, sebagai umatnya Rasulullah SAW harusnya menjauhi sihir. Karena dalam sihir itu ada kekufuran. Seperti yang kita bahas pada pertemuan pekan yang lalu. Jadi sihir itu adalah, walaupun ada dua ya, ada dua macam. As-sihru bil ruqa wa sihru bil aliyah. Sihir dengan jampi-jampi bacaan-bacaan, mantra-mantra, di mana seseorang si penyihir itu bekerja sama dengan syaitan. Itu untuk kekufuran, kesyirikan. Nah, kemudian orang-orang Yahudi itu selain mereka beriman kepada sihir, percaya kepada sihir, mengamalkan sihir. Nah, saya sebelum lanjut tauhid ini ya. Lalu kita boleh nggak? Ini pertanyaan. Boleh nggak kita percaya ada sihir? Boleh atau tidak? Boleh. Karena memang faktanya sihir itu ada. Walaupun ada sebagian ulama sebenarnya itu hanya mata kita aja dikelabui. Sihir faktanya ada, dalam dalil disebutkan. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah kemarin disebutkan ada sihir. Yu'alimuna an-nasa sihra. Mereka mengajarkan sihir. Hanya saja kekuatan sihir yang hakiki tidak ada. Jadi kalau ada orang nyihir seseorang, lalu terjadi, misalnya ada orang ingin merusak rumah tangga teman yang dia tidak suka gitu. Lalu dia menggunakan sihir-sihir. Terjadilah perceraian antara suami istri, teman yang tidak dia sukai itu. Nah itu bukan karena kehebatan si penyihir itu, bukan karena kehebatan syaitan. Itu terjadi karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu tidak terjadi kecuali atas izin Allah. Nah itu yang harus kita pegang juga. Jadi tidak ada penyihir yang hebat, tidak ada. Artinya kita nggak usah takut dengan sihir, tidak usah takut dengan si penyihir. Nah, tapi kita boleh, oh ada memang sihir. Kemudian tauhid. Jadi orang Yahudi selain mereka percaya sihir, mereka juga percaya kepada tauhid. Apa makna tauhid? Kita udah bahas pada pertemuan sebelum-sebelumnya bahwa tauhid itu, kalau menurut penjelasan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, itu ada 3. Maknanya adalah mata jawaza bihi al-amru hadda. Jadi sesuatu yang seorang hamba melampaui batasnya. Masih ingat Bapak Ibu, tauhid menurut pembagian Ibnu Qayyim ada 3 ya. Masih ingat atau sudah lupa? Lupa ya. Supaya ingat lagi, maka kami ingatkan, kami sampaikan lagi. Jadi menurut pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, tauhid itu ada 3 macam. Ada tauhid ma'bud, tauhid yang disembah seperti patung, mungkin batu besar, pohon beringin, suku tua, disembah itu didatangi, berdoa minta-minta ke situ. Yang kedua ada tauhid muta, tadi ma'bud, yang kedua muta yang ditaati. Jadi semua apa yang dikatakan oleh si A, katakan si fulan, maka murid-muridnya taat semua. Meskipun apa yang dikatakan dan diberitakan itu sebenarnya bertentangan dengan Quran dan Sunnah, tapi ditaati. Berarti dia sudah melampaui batas. Itu tauhid. Syaratnya bi'ilmihi wa huwa ridha wa huwa radiyalih. Syaratnya dia ngerti, si fulan yang ditauhidkan ini ngerti dan dia ridho dengan itu. Itu maka dia tauhid. Tauhid ditauhidkan oleh orang lain dan dia sendiri tauhid karena dia meridhoi hal itu. Lain kalau ada ulama soleh, beliau mengatakan kalau yang saya sampaikan itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis yang sahihah, yang makbulah. Makbul itu bisa sahih, bisa hasan, yang diterima, kalian ambil silakan. Tapi jika saya menyampaikan sesuatu, ternyata apa yang saya sampaikan bertentangan dengan Quran dan Sunnah, tinggalkan.
Walaupun saya pernah menyampaikan tinggalkan, buang. Misalnya ada ya seorang ulama bilang begitu, tapi murid-muridnya mengikuti semua yang dikatakan. Termasuk tadi, misalnya si ulama ini pernah mengatakan sesuatu yang mungkin beliau belum sampai dalil kepada beliau atau beliau lupa misalnya, sehingga apa yang dikatakan bertentangan dengan dalil. Tapi beliau sudah pernah menyampaikan, kalau salah bertentangan dengan dalil jangan ikuti kata-kata saya ini. Nah, tapi murid-muridnya, para pengikutnya tetap bersikuku memegang apa yang disampaikan oleh gurunya yang salah itu. Nah, maka si guru ini dia bukan togut dilihat dari dirinya karena dia mengatakan jangan ikuti, tetapi para pengikutnya menjadikan si guru itu sebagai togut. Nah, sementara dia karena tidak ridho, dia sendiri bukan togut, cuma ditogutkan oleh para pengikutnya. Nah, ini togut muto. Tadi makbud, muto, yang ketiga makbuun. Nah, tadi muto itu ditaati, makbud itu diikuti. Biasanya kalau makbud, muto itu pemerintah gitu ya, pemerintah menyampaikan kebijakan padahal bertentangan dengan Quran Sunnah, tapi tetap ditaati. Nah, itu berarti togut. Apalagi kalau dia tahu dan ridho. Kalau diikuti biasanya guru gitu ya, seorang kiai, seorang habib misalnya. Semua yang disampaikan itu. Ini semua apabila telah melampaui batasnya maka disebut togut. Itu menurut pembagian Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Tetapi yang dibahas di sini makna togut adalah asy-syaitan. Syaitan artinya. Jadi makna togut menurut tafsir dari Umar bin Khattab yang dikutip oleh Syekh Utsaimin ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan bahwa makna togut itu adalah asy-syaitan. Dan dalam ayat yang lain kita diperintah oleh Allah untuk menjauhi togut. Untuk menjauhi togut. Dalam Al-Quran Allah katakan wajtanibut togut. Jauhilah oleh kalian togut. Berarti sesuatu yang salah, yang keliru. Nah, munasabah dalil ini dengan bab yang kita sedang bahas. Dari orang Yahudi yu'minuna bil jibti wa taghut, padahal Allah menyuruh kita untuk menjauhi taghut. Ini artinya berarti al-jibt itu sama buruknya dengan taghut. Sihir itu sama buruknya dengan taghut. Nah, taghut menurut Umar bin Khattab seperti yang dinukil oleh Syekh Utsaimin adalah asy-syaitan. Umar menafsirkan taghut itu syaitan. Jadi orang-orang Yahudi mereka percaya dengan sihir dan syaitan. Seperti yang dijelaskan pada ayat 102 surah Al-Baqarah. Sesungguhnya syaitan itu yu'allimuna an-nasa sihra. Syaitan itu mengajarkan kepada manusia sihir. Ini Bapak Ibu dan Anak sekalian. Nah, di sini ada catatan menarik. Ini kan soal tafsir ya. Para sahabat Nabi atau para ulama ahli tafsir kadang-kadang ketika menafsirkan suatu kata dalam ayat yang ada dalam Al-Quran itu menggunakan at-tafsir bil misal, tafsir bil misal, menjelaskan dengan salah satu contoh saja. Jadi ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menafsirkan kata taghut dengan makna syaitan, nah ini Umar menafsirkan kata taghut itu dengan salah satu contoh taghut itu ya syaitan. Salah satu contohnya. Salah satunya. Tetapi makna taghut sesungguhnya lebih luas dari hanya sekedar syaitan. Karena taghut bisa jadi manusia. Tadi pemerintah yang padahal munkar tapi ditaati sepenuhnya, dibela-bela gitu ya. Padahal jelas apa yang ngomongannya itu banyak nggak benernya misalnya, tapi dibela mati-matian. Misal jika ada, semoga negeri kita nggak begitu ya. Nah,
itu bisa dari golongan pemerintah, misalnya, pemimpin, atau bahkan dari kiai, dari habib, misalnya, dari ustaz, misalnya, bisa juga. Kalau melampaui batas tadi, termasuk itu tadi benda-benda, pohon, batu besar, sumur tua dan lain sebagainya. Jadi ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menafsirkan kata taubat dengan syaitan, itu namanya at-tafsir bil lisan. Menafsirkan dengan salah satu contohnya. Nah, dalam Al-Qur'an itu banyak ayat-ayat yang sebagian ahli tafsir, sebagian ulama menafsirkannya dengan contoh saja, dengan misal. Maka ini perlu kita ingat ya kaidah. Ketika ada satu ayat ditafsirkan oleh ulama A, lalu kemudian berbeda tafsirnya dengan ulama B. Nah, itu sesuatu yang lumrah terjadi dalam tafsir. Nah, ini artinya perbedaan tafsir yang dimaksud tadi itu di antara contoh-contoh bisa saja terjadi dan itu dibenarkan. Nah, ini yang disebut dengan al-ikhtilaf at-tanawwu namanya. Perbedaan yang menunjukkan variasi. Boleh, semua bisa diterima. Jadi, Bapak Ibu sekalian, ini penting kami garis bawahi. Perbedaan pendapat ulama itu ada dua macam. Ini penting sekali. Satu, al-ikhtilaf at-tanawwu tadi. Perbedaan yang bersifat variatif. Ini boleh kita terima dua-duanya. Tapi ada al-ikhtilaf at-tadad atau al-ikhtilaf at-ta'arud, perbedaan yang bersifat kontradiktif. Nah, kadang-kadang terjadi juga di kalangan orang-orang terdahulu. Maka kalau ada perbedaan tafsir terhadap Quran maupun hadis Nabi yang sifatnya kontradiktif, kita harus pilih. Jangan, semua benar, semua bisa dilakukan, nggak bisa. Ada satu pasti yang keliru, satu yang benar. Standarnya apa? Dalil tentu saja. Kalau ada dua orang berbeda pendapat tentang suatu makna hadis atau ayat Al-Quran, yang satu dalilnya jelas, yang satu enggak. Apalagi ngawur yang satu, dia tinggalin. Seperti misalnya, nah ini sebenarnya sering ya kita bahas. Perbedaan ulama tentang boleh atau tidak mengucapkan selamat Natal gitu. Kan ada yang bilang boleh, kan? Ada yang bilang haram kan? Nah itu tinggal ditelusuri saja kan? Nah ini ikhtilaf model begini namanya ta'arud. Jangan gara-gara yang ngomong boleh itu seorang yang dianggap berilmu juga, nggak apa terima, nggak bisa. Nah contoh tadi, contoh. Jadi hati-hati dengan kata-kata, ya kan masing-masing ada dalil, masing-masing bisa diterima. Tidak selalu seperti itu. Nah yang ada di sini tafsir bil misal ini termasuk ikhtilaf perbedaan, tapi yang sifatnya tanawwu, variatif, bisa kita terima. Contoh ya, di sini saya ingin memberi contoh. Dalam Al-Quran itu surah Fatir ayat 32 Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma awrasna al-kitaba alladziina astafaina min ibadina." Kemudian kami berikan Alkitab kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Faminhum dzalimun li nafsihi. Di antara hamba-hamba kami ada orang yang zalim terhadap dirinya. Wa minhum muqtasid, dan di antara mereka ada yang bersifat pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Dan sebagian mereka ada yang sabiqun bil khairat, artinya berusaha untuk selalu yang terbaik. Sabiqun bil khairat. Dalam memahami ayat ini para ulama tafsir itu tidak tunggal. Ada yang memahami makna zalimun li nafsi itu artinya Allah la yusalli illa ba'da khurujil waqt. Ini salah satu ya.
tafsir dari kata zalimun li nafsi, hamba-hamba Allah yang zalim terhadap dirinya. Yaitu siapa? Alladzi la yusalli illa ba'da khuruji waqtihi. Orang yang tidak sholat kecuali kalau waktunya sudah habis. Waktunya habis dia baru sholat. Selama waktunya masih longgar, dia nyantai. Terus begitu. Pas mau habis baru dia sholat. Bahkan udah habis baru dia sholat. Nah itu namanya zalimun li nafsi. Menurut sebagian tafsir dari para tafsir. Yang kedua, muktasir itu artinya adalah alladzi yusalli fi akhir waqt. Orang sholat, tapi sholatnya di akhir waktu. Kalau yang pertama kan udah habis waktunya, kalau ini masih tapi di akhir waktu. Sabiqum bil khairat. Apa maknanya dikatakan? Di antara tafsirnya adalah alladzi yusalli fi awwalil waqt. Orang yang sholat di awal waktu. Nah, itulah orang yang selalu ingin yang terbaik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu sisi. Ada mufassir menafsirkan dengan tafsir seperti ini. Nah, ini namanya tafsirul misal. Tapi ada ulama lain, mufassir lain menafsirkan kata zalimul li nafsi beda. Bukan orang zalimul li nafsi kalau tadi tafsirnya dia tidak sholat kecuali kalau waktunya sudah habis. Ada nggak orang seperti itu? Ada. Kalau belum habis nyantai aja gitu. Kalau sudah mepet, zuhur gitu. Udah ada Allahu Akbar, udah masuk asar baru dia sholat. Udah asar. Nanti asar begitu juga. Nah itu zalim li nafsi. Tapi menurut tafsir lain, mana zalimul li nafsi itu adalah alladzi la yukhriju az-zakat. Alladzi la yukhriju az-zakat. Yaitu orang mukmin tapi dia tidak mau mengeluarkan zakat hartanya. Nisabnya udah nyampe, udah 1 tahun. Tapi dia nggak mau mengeluarkan hartanya untuk dizakatkan, nggak mau. Itu zalim dia. Kalau yang muktasib itu artinya man yukhriju az-zakata wala yatasaddaq. Dia punya harta banyak dan dia selalu zakat. Pokoknya dia selalu ingat bahwa di harta saya ini ada harta milik orang, saya harus zakatkan. Rutin dia zakat, tapi nggak pernah sedekah karena dia merasa saya kan udah zakat, jadi nggak perlu sedekah. Nah itu namanya muktasib. Ada yang menafsirkan seperti itu. Yang sabiqum bil khairat, tafsirnya adalah man yukhriju az-zakata wa yatasaddaq. Dia mengeluarkan zakat, tapi dia juga rajin sedekah. Nah itu sabiqum bil khairat. Ini menurut tafsir lain. Beda kan dengan yang tadi? Nah, ini ada masalah. Ini yang disebut dengan tafsir bil kitab. Perbedaan, tapi dua-duanya bisa diterima karena ini termasuk kategori tadi al-ikhtilaf at-tanawwu, termasuk ikhtilaf at-tanawwu. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan ya Allah. Maka di bawah itu ya, Umar al-jibtu asyihr wa taghut asyaitan. Di bawah itu. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab beliau mengutip tafsir dari Umar bahwa kata al-jibr dalam surah An-Nisa 51 artinya sihir dan kata taghut artinya adalah sihir. Ada syaitan. Tapi Jabir bin Abdullah beliau menafsirkan dengan tafsir yang lain yang berbeda dengan Umar. Nah, ini termasuk tafsir Ibnu Katsir. Kalau menurut Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata taghut jamaknya tawaghit. Tawaghit itu adalah kuhanun. Kuhan itu para dukun. Karena yanzilu alaihi syaitan. Yang dukun itu sering didatangi syaitan. Jadi memang mereka kerjasama dengan syaitan. Fi kulli hayyin wahidun. Di setiap kampung orang-orang jahiliyah pasti ada tokoh dukun. Masing-masing punya dukun. Dulu itu. Setiap punya masalah jadi rujukan dukun itu. Nah, itu. Jadi setiap kampung dulu waktu zaman jahiliyah ada satu dukun. Kahinun zamannya kuhan. Maka taghut itu menurut Jabir radhiyallahu anhu
masjid ini ya, Jabir bin Abdillah ya. Masjid ini kan namanya Jabir bin Abdillah. Jadi bukan kahin. Itu ini berbeda dengan yang dikatakan oleh Umar tadi yang menafsirkan kata tauhid dengan syaitan. Ada perbedaan. Tapi intinya dukun juga kerjasama dengan syaitan. Ini juga termasuk kategori at-tafsir bil misal, menjelaskan ayat atau kata dalam satu ayat dengan salah satu contoh. Tapi itu bukan satu-satunya makna dan tidak bermaksud untuk membatasi bahwa tauhid itu artinya hanya syaitan atau tauhid itu artinya hanya dukun tidak. Nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan ya Allah. Maka dengan demikian, jika kita mengikuti tafsir dari Umar bin Khattab, al-jibat dan tauhid dari jibat sihir, tauhid itu syaitan, atau mengikuti tafsir dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu yang mengartikan kata tauhid dengan kahin atau tawagid kuhan dari para dukun, ini artinya itu buruk. Maka ketika Allah menyandingkan kata al-jibat dan tauhid dalam satu ayat yang sama, sementara kalimat tauhid jelas ya, jibat juga tadi diartikan sihir, berarti sihir itu sesuatu yang buruk, yang jelek. Nah, itu kesimpulan yang kita bisa ambil Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Azan ya Allah wa Isa jam berapa Isa? Berapa menit lagi? 5 menit ya? Kalau dilanjut nanti nggak ada waktu untuk tanya jawab. Baik, karena ini hadisnya agak panjang. Dalil yang ketiga, hadis Nabi yang dikeluarkan oleh Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Insyaallah kita akan bahas dalil yang ketiga tentang haramnya sihir di pertemuan yang akan datang. Selebihnya ada waktu sedikit, monggo barangkali Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang mau bertanya kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang berkaitan adalah tauhid dan tauhid syirik. Ini saya punya teman, dia kan kemana-mana selalu membawa kakek. Nah, malam itu dia kenal kakek, kalau dia ke kamar kecil, dia tidak lupa. Kalau ke kamar kecil? Iya, depan itu. Dan lalu, depan. Dia bilang, ini adik saya, ini kalau untuk menyembuhkan itu pasti bisa sembuh. Ya, saya udah menyembuhkan itu banyak Allah dalam masalah sambian di akhir sambian. Jadi akan termasuk salah satu itu topik ataupun istilahnya itu hukuman. Kalau yang kedua, berarti memang disebut mengenai masalah mengakhirkan sholat tadi. Memang saya sudah punya teman juga. Ketika itu saya sarankan kalau sholat ya boleh lakukan sholat malam dia. Tetapi dia mengatakan yang penting saya sholat. Apa sampai itu panitia akhirat? Itu bukan. Apa sampai panitia akhirat? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya. Baik, dan ya, ada sebagian orang yang punya pegangan gitu ya, atau akik tadi yang diceritakan oleh Pak Guru. Kalau ke kamar mandi, dia lepas. Nah, sebenarnya memakai batu cincinnya, ke cincin itu sesuatu yang mubah. Karena Rasul pun punya cincin. Kemarin kita sudah bahas juga Nabi Musa alaihissalam berdasarkan salah satu tafsir dari Ibnu Katsir juga punya cincin. Fungsi cincinnya Nabi itu untuk stempel surat, stempelnya dengan cincin. Demikian juga dengan Nabi Musa alaihissalam. Makanya sekretarisnya asli itu ya, Nabi Sulaiman ya, Nabi Sulaiman alaihissalam sudah sekretaris asli dan menulis surat itu. Terus dalam cerita yang lain, cincin yang diberikan kepada istrinya setiap kali mau masuk kamar kecil. Bisa jadi cincin itu juga untuk tanda resmi bahwa itu dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi fungsional, bukan sekedar hiasan, ada fungsi penting juga di sini. Nah, Rasul pun begitu, Rasulullah Muhammad SAW punya cincin, tapi di cincinnya ada tulisan. Tulisannya Allah, di tengahnya itu
Muhammad di bawahnya Rasul. Jadi Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Muhammad utusan Allah. Nah, itu kalimat penting ya. Ada kata Allah, ada kata Rasul, ada kata Muhammad. Maka tidak boleh dibawa ke tangan kecil. Boleh kalau memang seperti itu maknanya. Sebelum saya jawab dulu, jangan sampai ada zikir dibawa ke kamar mandi pakai cincin atau pakai kaos ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pakai masuk kamar mandi padahal mau BAB itu. Jadi bahaya. Pakai topi, peci. Bahkan tadi pagi saya lihat mampir di masjid setelah ngisi kajian di pintu dalam masjid itu ada doa mau keluar WC. Ya. Boleh nggak itu ditempel di dalam WC? Ya nggak boleh itu. Saya udah saya foto tuh mau yang kirim ke tanggungnya Pak. Dia beli dalam. Itu nggak boleh sebenarnya. Mungkin tujuan yang menempel itu supaya orang mau keluar kamar mandi, oh baca ini bacaannya. Tapi itu nggak boleh. Karena taruh di kamar. Nah kalau nanti tadi ada tulisan, saya punya aktif dikasih teman tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi nggak pernah saya pakai karena saya kurang senang pakai. Nah itu copot harus copot. Tapi kalau batu aktif hanya batu di situ, tidak ada tulisan apa-apa, hanya batu saja, itu nggak ada masalah sebenarnya. Cuma kalau dia yakin ini sakral, ini batu ini sakral, nah ini ada. Ya kalau dia padahal cuma batu, nggak ada zikirnya di situ, apalagi dia meyakini kalau ada orang sakit diobati dengan batu ini pasti sembuh, ya itu syirik termasuk. Yaitu batu yang pertama itu termasuk kesyirikan. Yang kedua, orang yang selalu mengakhir-akhirkan sholat, waktu kita nasihati, jangan kalau sholat itu jangan berakhir terus, bahaya. Bahkan ada ayatnya kan dalam surah Al-Maun itu, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang-orang sholat yang melalaikan sholat, jadi mengakhir-akhirkan sholat tanpa wudu. Lalu dia bilang, ya nggak apa-apa lah, yang penting sama si sholat, memang sampai panitia akhirat. Ini orang berlebihan ya. Nah, tapi tugas kita, tugas paduli sudah selesai. Karena tugas kita itu adalah tabligh menyampaikan. Adapun kalau dia tidak mau berubah setelah kita nasihati, itu hak Allah, hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ya kita jangan bosan-bosan. Selama dia tidak mengancam nyawa kita, ya terus nasihati bareng lagi kan. Kita suruh juga berdakwah dengan wajahilhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka kalau kita ada nasihati dengan debat yang baik, cara yang baik. Ya, kok kamu ngomong begitu? Ya nggak ada panitia akhirat, ada panitia Tuhan. Ya. Nah, kita sampaikan supaya dia masuk akal gitu baru bisa. Jadi gitu maksudnya. Allah. Jadi saya kira ini Bapak sekalian, mohon maaf karena waktu sudah bisa. Kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah nanti kita lanjut lagi di pekan yang akan datang. Kami berdoa semoga Bapak sekalian kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa terus beribadah kepada Allah, tidak bosan-bosan menuntut. Amin ya Allah. Amin. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.